Hai, sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim. Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Faera. Sebelumnya Ima Ira ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Yesua HaMasiah memberkati kita semua sehingga kita bisa tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan, ada dalam sukacita Tuhan, ya. Kita terus maju mencapai apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan Ima. Siapa yang tadi malam begadang? Mungkin sekarang kamu masih belum mandi, masih ngantuk ketika orang tua kamu mengatakan, udah jam 10 nih, siap-siap untuk Sabbath School. Siapa yang begitu? Iya, Ima Ira mau cerita ya. Tadi malam Ima Ira jauh sebelum jam 12 Ima Ira udah ngantuk. Jam 10 tuh udah mau tidur. Akhirnya Ima bilang sama Bapak Gembala dan juga anak-anak, ayo kita doa sekarang aja soalnya Ima udah ngantuk nih, Ima mau tidur. Jam 10 kita berdoa ya, bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Ada banyak suka, ada banyak duka, tetapi kita bersyukur kita sudah menjalaninya dan kita sudah melewatinya bersama dengan Tuhan sehingga kita bisa tetap ada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kita tetap ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera juga, sukacita Tuhan juga ya. Dan itu memang yang harus kita pelihara dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, baik ya Ladim, seperti yang tadi Ima katakan bahwa hari ini kita akan sama-sama belajar parasat, yaitu parasat Faera. Artinya, dan ia menampakkan diri. Seperti biasa, kita akan lihat dulu bahasa Ibrani dari Faera, ya. Coba kita lihat, kita akan belajar sama-sama huruf Ibrani dari Faera. Nah, di sana ada huruf Vav, kemudian Alef, kemudian Res, dan Alef. Vav, Alef, Res, Alef. Faera. Artinya, dan ia menampakkan diri. Yaladim, setelah Moshe menerima panggilan Hashem untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Moshe dan Aharon kakaknya yang akan menjadi juru bicara kepada bangsa Israel menyampaikan firman Tuhan yang telah mereka terima kepada bangsa Israel, bahwa mereka itu diutus oleh Adonai Elohim untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel percaya apa yang dikatakan oleh Aharon dan juga Moshe, kemudian mereka berlutut dan menyembah Adonai Elohim. Tetapi apa yang terjadi sesudah itu? Bangsa Israel semakin ditindas. Sebelumnya mereka sudah ditindas karena mereka diperbudak. Mereka disuruh untuk membangun 2 buah kota perbekalan yang bernama Pitom dan Ramses. Tetapi setelah Moshe dan Aharon datang kepada mereka, karena Adonai Elohim mendengar erangan mereka teriak minta tolong mereka kepada Adonai Elohim supaya mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka justru semakin ditindas. Akhirnya bangsa Israel bersungut-sungut kepada Moshe dan mereka tidak mau mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Moshe kepada mereka, ya. Lalu apa yang dikerjakan oleh Moshe? Apakah Moshe ngambek? Tidak, ya. Yang dilakukan oleh Moshe adalah dia datang kembali kepada Adonai Elohim yang sudah mengutus dia. Jadi luar biasa ya. Adonai Elohim dia mengutus Moshe untuk
datang kepada Firaun dan kepada bangsa Israel untuk membebaskan mereka. Tetapi ketika Moshe ditolak oleh bangsa Israel dan juga oleh Firaun, ya, Moshe dia datang kembali kepada yang mengutusnya, yaitu Adonai Elohim. Jadi ini satu pelajaran juga bagi kita semua, bagi kamu, ya. Kalau kamu meminta sesuatu kepada Adonai Elohim, lalu kamu merasa sepertinya Adonai Elohim itu tidak mendengar kamu, bahkan kamu merasa kamu itu semakin sedih seperti itu, ya, maka kamu jangan meninggalkan Adonai Elohim, tetapi kamu harus kembali datang kepada Adonai Elohim, berdoa, mengerang, memohon pertolongan kepada Adonai Elohim untuk semua masalah yang kamu hadapi. Ya, nah karena nanti Adonai Elohim yang pasti akan menolong kamu. Jangan mengucapkan say goodbye kepada Adonai Elohim, karena kalau kamu melakukan itu, kamu tidak dapat apa-apa. Bahkan kamu akan menjadi anak yang terhilang, ya. Nah, sekarang coba kita membuka kitab suci kita baca Keluaran pasal 6 ayat 2, ya. Keluaran pasal 6 ayat 2. Nah, perkataan Faera ini diambil dari sini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Yitsak, dan Yaakov sebagai Elohim yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yod-He-Vav-He aku belum menyatakan diri. Keluaran pasal 6 ayat 2. Apa maksudnya atau apa artinya, ya, dengan Adonai mengatakan, ya, tetapi dengan namaku Yod-He-Vav-He aku belum menyatakan diri. Nah, apakah nama Yod-He-Vav-He itu baru ada di Keluaran pasal 6 ayat 2? Tidak, ternyata, ya Dim, ya. Nama Yod-He-Vav-He itu sudah diperkenalkan oleh Adonai Elohim sejak zaman Adam dan Hawa. Kemudian juga kepada Abraham, kepada Yitsak, dan kepada Yaakov, ya, leluhur iman dari bangsa Israel. Lalu artinya apa? Keluaran pasal 6 ayat 2 ini, yang dimaksud dengan namaku Yod-He-Vav-He belum menyatakan diri adalah makna dari nama Yod-He-Vav-He. Karena artinya adalah melakukan penebusan. Jadi Adonai Elohim, ya, belum melakukan penebusan kepada bangsa Israel. Karena baru saat itulah ketika bangsa Israel ada di Mesir, itulah, ya, bangsa Israel ditindas dan diperbudak oleh Firaun. Jadi Adonai Elohim dia bermaksud menebus bangsa Israel, ya, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Karena saat itu bangsa Israel sedang ditindas seperti tadi Ima Ira bilang berkali-kali, ya. Lalu mereka mengerang, memohon pertolongan kepada Adonai Elohim, dan Adonai Elohim mendengar erangan mereka. Ya Ladim, kamu masih ingat di parasa yang lalu, ya, Shemot, Ima Ira pernah bercerita bagaimana Moshe itu bertemu dengan Hashem, dan kemudian Hashem berbicara kepada Moshe, mengutus Moshe, ya, untuk pergi ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel. Iya, Adonai Elohim dia menampakkan dirinya dalam rupa semak yang menyala tetapi tidak terbakar, ya. Nah, menyatakan bahwa Adonai
Elohim itu dia selalu menyertai bangsa Israel. Jadi semak duri itu menggambarkan bangsa Israel. Api itu menggambarkan pencobaan atau masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Apa masalahnya? Penindasan mereka. Mereka ditindas sebagai budak. Tetapi semak duri itu tidak hancur, tidak hangus, tidak terbakar, tidak menjadi abu. Artinya apa? Adonai Elohim menyertai bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dia meskipun ditindas ya, tetapi mereka tidak akan hancur. Mereka tidak akan musnah, mereka tidak akan lenyap karena Adonai Elohim menyertai mereka. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Berbicara sesuatu juga kepada kamu, kepada Ima. Seperti tadi Ima katakan, hari ini adalah tanggal 1 Januari tahun 2022, ya. Kita percaya bahwa Adonai Elohim tidak akan pernah meninggalkan kamu, tidak akan pernah meninggalkan Ima, sepanjang kita semua mengasihi Dia dengan tekun, kita mengasihi Dia dengan setia, kita mengasihi Dia dengan mentaati semua perintah-perintahnya, ya. Nah, tahun 2022 ini kita belum tahu seperti apa. Tetapi sama seperti Adonai Elohim sudah menyertai kita semua di sepanjang tahun 2021, ya, maka kita juga percaya tangan Adonai Elohim tetap akan memegang kamu, akan memegang Ima dalam kita menapaki hari-hari di sepanjang tahun 2022. Kuncinya, jangan lepaskan tangan Adonai Elohim, tangan yang kuat itu ketika Dia sudah memegang kamu, ketika Dia sudah menggenggam kamu, ya. Kita tahu tahun 2021 itu kita lalui dengan tidak mudah. Karena apa? Ada pandemi, ya. Kamu tidak bisa pergi ke sekolah. Kamu tidak bisa bertemu dengan teman-teman kamu di sekolah, di tempat les. Kamu juga tidak bisa melakukan hobi kamu, ya, misalnya bermain musik begitu, karena lesnya juga diliburkan, ya. Ada banyak hal, ada banyak masalah, ya. Kamu juga tidak bisa jalan-jalan, kamu tidak bisa pergi ke mall, kamu juga tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kamu padahal kamu kangen. Ya, itu yang kita alami sepanjang tahun 2021. Tetapi toh bersama dengan Tuhan kita bisa tetap melaluinya. Kamu bisa tetap bersukacita mengikuti pelajaran kamu di sekolah meskipun hanya lewat Zoom seperti itu, ya. Tetapi karena kamu bisa menerima, kamu bisa bersyukur, kamu juga tetap bertekun sehingga nilai-nilai kamu juga tetap baik, ya, seperti itu. Nah, sama seperti bangsa Israel yang mengerang kepada Adonai Elohim, kemudian Adonai Elohim mendengar erangan mereka, kita semua juga hendaknya mengerang kepada Tuhan. Cry out, ya, memohon pertolongan kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami masalah, ya. Di tahun 2022 ini, Adonai Elohim meminta kamu, meminta kita semua agar lebih sungguh-sungguh lagi melakukan tugas-tugas kita, baik sebagai anak-anak Elohim maupun juga sebagai anak-anak yang harus tetap bersekolah dan berkegiatan agar rencana Tuhan yang indah bagi kamu itu bisa terwujud, ya. Di tahun 2022 masalah itu tetap ada, tetapi kita bersyukur mempunyai Adonai Elohim yang luar biasa, Adonai Elohim yang kuat, Adonai Elohim yang setia, Adonai Elohim yang penuh belas kasihan, Adonai Elohim yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, apapun masalahmu, mengeranglah kepada Adonai Elohim,
maka Ia akan bertindak menolong kamu. Karena Dia adalah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, Immanuel. Ya, sebagai ayat hafalan, coba kamu buka Yesaya pasal 41, Yesaya pasal 41 ya, ayat 13. Yesaya pasal 41 ayat 13, Ima akan bacakan untuk kamu ya. Sebab aku ini Yod He Vav He Elohimu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Amin. Haleluya. Kol hakafot. Yesua HaMasiah memberkati. Shabbat Shalom.